warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa di pagi hari ini akan dipimpin oleh Mas Yosi. Mas Yosi, silakan memimpin teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bapak mau bertanya, untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Pak Rizal, Pak. Oh, untuk Rizal tidak berangkat, kenapa ya? Sakit perut. Oh, sakit perut. Nah, kita doakan supaya Rizal cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran di kelas ini bersama kalian lagi. Nah, sekalian Bapak mengecek kesehatan kalian. Kelas 4 Siap. Kelas 4 Siap. Kelas 4 Siap. Siswa kelas 4 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya Hebat. Nah, sudah siap semua untuk masuk materi? Siap. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran supaya kalian paham tentang apa itu norma dan istiadat daerah kalian. Yang pertama, tujuan pembelajaran sendiri peserta didik mampu mengidentifikasi definisi norma dengan tepat. Yang terakhir, peserta didik mampu mendemonstrasikan norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitar. Sebelum memulai materi lebih jauh, Bapak ada 3 kata-kata pemantik supaya kalian tahu apa sih norma, apa sih pakaian adat yang ada di daerah. Nah, coba di sini Pak Reza pengen tanya untuk Mas Yoga. Mas Yoga, Bapak ingin tanya nomor 1 dari mana asal Mas Yoga? Jogja, Pak. Oh, dari Jogja. Yo, untuk selanjutnya, apakah ada tata tertib di desa Mas Yoga? Ada. Apa tata tertibnya seperti apa? Dilarang buang sampah sembarangan. Oh, nah seperti itu ya. Jadi kayak contoh tata tertib yang ada di daerah masing-masing kalian kan berbeda. Semuanya kan tata tertib di desa Mas Yoga kan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, di sini ada cerita Bapak pengen kalian menceritakan yang ada di depan. Nah, Bapak akan tunjuk untuk menceritakan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini Bapak akan tunjuk di mana supaya kalian sekalian bisa membaca, belajar membaca dengan baik. Nah, coba yang kalimat pertama akan dibacakan oleh Mbak Tasya. Dara ceritakan keunikan Bali pada kami. Nah, yang kedua Mbak Ulfa. Di sana ada istiadatnya kental ya. Yang ketiga, lanjut. Kita akan bahas tentang norma. Norma dalam adat istiadat di daerahku. Nah, di Indonesia sendiri, Indonesia dengan segala kekayaan budaya di dalamnya juga memiliki norma dan adat istiadat yang berbeda. Norma sendiri, norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Nah, sedangkan adat istiadat aturan yang tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Dengan kata lain, adat istiadat merupakan bagian dari norma. Nah, dari sini norma dan adat istiadat itu saling berkesinambungan ya. Jadi antara norma dan adat istiadat itu saling berhubungan. Ketika norma dan adat istiadat itu tidak ada kecocokan, berarti tidak bisa kita mengikuti hal seperti itu.
Nah, di sini ada beberapa contoh nih, contoh kebudayaan. Nah, gambar yang pertama itu masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten memiliki aturan memisahkan wilayah Baduy dalam dan Baduy luar. Di wilayah Baduy dalam, masyarakat sama sekali tidak dibolehkan menggunakan alat elektronik termasuk kamera dan tidak ada listrik di area tersebut. Masyarakat juga tidak boleh mengembala ternak di area aliran sungai, tidak diperkenankan masuk ke area hutan tertentu, dan masih banyak aturan lainnya. Tujuan mereka untuk mempertahankan sistem adat dan melindungi areanya dari perubahan. Mereka memenuhi segala keperluan hidupnya dengan cara mereka sendiri yang digunakan secara tradisional selaras dengan alam. Misalnya menyimpan bahan pangan menggunakan sistem lumbung. Nah, di sini itu contoh ini kan ada contoh Baduy dalam dan Baduy luar nih. Baduy dalam sendiri itu suku yang masih menjaga tradisi mereka. Jadi kayak di Baduy dalam itu ketika mereka menggunakan sistem barter. Jadi kayak ini si A dan si B ketika mau soalnya si A punya beras, si B punya pisang. Nah, si A pengen pisang nih, ya tinggal dibarter sama si B. Nah, kayak gitu. Dan di Baduy dalam sendiri itu tidak boleh seenaknya kita mengekspos masyarakat tersebut. Jadi di Baduy dalam itu ada beberapa aturan ya, kayak tidak diperbolehkan merekam menggunakan elektronik, kalau malam tidak diperbolehkan menggunakan listrik. Nah, berbeda dengan Baduy luar. Baduy luar itu yang sudah mulai bercampur dengan para pendatang. Para pendatang itu bisa kalau di Baduy luar itu diperbolehkan menggunakan listrik dan boleh diekspos. Nah, dengan kalau di Baduy luar itu caranya sama kayak di desa. Jadi ketika kita mau pengen beras, ya kita beli di tempat yang jualan beras menggunakan uang. Nah, kalau di Baduy dalam kan kita barter sistemnya seperti itu. Nah, masih ingat siapa perangkat pemerintah yang ada di daerah kalian? Nih, di Bali ini contohnya. Nah, di Bali itu disebut pecalang. Pecalang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah umum sehingga upacara adat diselenggarakan dapat berjalan dengan tertib dan aman. Nah, itu kalau di Bali seperti ini menggunakan pecalang ya. Nah, kalau beda kalau seumpamanya di Jogja sendiri kan nggak ada pecalang, bisa menggunakan kayak seragam hijau itu apa, limas. Nah, itu bisa jadi kayak tim keamanan. Kalau di kayak Muhammadiyah itu bisa pakai kokam. Nah, seperti itu. Apa yang pakai apa itu banser. Nah, itu kan ada duduk sesuai kelompoknya. Nah, kelompok pertama Bapak akan namai kelompok gundul-gundul pacul ya. Yang kelompok kedua Bapak namai kelompok pandang bulan. Yang ketiga Bapak akan namai kelompok suara jamu. Nah, di sini Bapak ada lembar kerja peserta. Di sini Bapak pengen kalian wawancara teman kalian sendiri. Gunanya buat apa? Supaya kalian itu tahu bahwa teman kalian itu juga memiliki kebudayaan, adat istiadat daerahnya. Nah, dari situ kalian bisa mengerti. Jadi kayak nanti si A budayanya pasti akan berbeda dengan si B. Nah, kayak gitu. Laporan hasil wawancara nih, seumpamanya nomor 1 nama narasumber Rizal, Norma
atau adat istiadat. Nah, norma atau adat istiadat yang ada di daerah Rizal seumpamanya gotong royong di hari Minggu. Daerah asal norma atau adat istiadat Bantul. Nah, di sini di strip aja kalau masih belum punya tanda tangan. Nah, seperti itu. Seperti ini gimana Pak? Ya, seperti ini dalam penulisannya ini namanya udah benar, norma adat istiadatnya, daerah asal, dilanjut ke temannya. Nanti kalau udah selesai, Bapak akan panggil untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Iya, Siap, Pak. Dan kelompok ini. Gundul-gundul pacul. Ayo. Saya perwakilan dari kelompok Gundul-Gundul Pacul akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, narasumbernya Vanda. Normanya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Daerah asal dari Sleman. Yang kedua, Zakia. Normanya tidak boleh makan ubi. Asalnya Wonosobo. Yang ketiga, Taskia. Kerja bakti setiap hari Minggu. Asalnya dari Jogja. Oke. Terima kasih. Pak Rizal ada permainan. Apa tuh, Pak? Nah, ini anggur tongkat ya, ini nanti ketika ada yang tahu tentang lagunya Gundul-Gundul Pacul? Tahu. Nah, ketika nanti Pak Rizal bilang stop, yang mendapatkan tongkat nanti akan menjawab. Ya, udah siap tongkat mulai dari Dioper ya? Dioper apa? ya dioper sambil bernyanyi. Ketika Pak Rizal bilang stop, Ya belum nyanyi udah dioper. ketika Pak Rizal bilang stop, nanti yang dapat tongkat atau pulpen ini Pak Rizal akan kasih pertanyaan satu dan bisa dijawab, sedangkan tidak, kalau belum bisa nanti bisa dibantu temannya. Ya, udah siap? Siap. Ya, mulai dari sini ya. Yuk, pegang dulu. Gundul pacul jul, gembelengan. Nyungki wakul kul, gembelengan. Stop. Yang dapat tongkat Pak Bibit. Nah, di sini Pak Rizal ada pertanyaan karena tadi udah kesepakatan ke kelas yang dapat tongkat. Pak Rizal akan kasih pertanyaan tentang materi yang sudah Pak Rizal sampaikan. Nah, tadi di suku Baduy Dalam itu tidak boleh membawa apa aja. Tidak boleh membawa barang elektronik, terus nggak ada listrik, nggak ada kamera, jadinya yang sekali. Oh iya, betul ya jawabannya. Yo, beri tepuk tangan kepada Bapak. Jempol kanan, jempol kiri, Jempol terbang. salut. Di sini Pak Rizal akan bagikan lembar evaluasi bisa dikerjakan. Nanti kalau sudah mengerjakan nanti bisa langsung dikumpulkan. Perasaan itu buat apa? Buat ngisi perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi kayak bagaimana perasaanmu saat berangkat sekolah. Nanti sekarang diisi setelah mengisi lembar evaluasi.